Pertama-tama adalah salam kami, salam dan damai sejahtera dari Tuhan, berkat dan rahmat-Nya menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kami sungguh berbahagia dan sangat bersyukur bahwa pada sore hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan kuliah dalam kuliah umum ini. Ini merupakan juga satu kehormatan bagi kami. Lebih-lebih juga obat rindu bagi kami yang sudah lama karena pandemi tidak bisa bertatap muka dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Nah, terima kasih sedikit obat rindu. Nanti semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bersama lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lebih-lebih di dalam pertemuan ini, memang kuliah umum, kita akan membahas pokok masalah yang besar, yang tidak hanya penting bagi gereja, tetapi juga bagi bangsa dan negara kita. Judulnya adalah moderasi kehidupan beragama, demi meningkatkan integrasi dan kesejahteraan bangsa. Untuk membahas pokok masalah ini, ada 4 hal yang ingin kami bahas. Yang pertama adalah realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Yang kedua adalah pentingnya moderasi kehidupan beragama. Dan di sini sebetulnya termasuk arti dan tujuan moderasi kehidupan beragama. Dan yang ketiga adalah mengembangkan moderasi kehidupan beragama di Indonesia khususnya tentu saja. Dan dalam pembahasan tentu saja dari perspektif Kristen sesuai dengan iman yang saya yakini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, pertama-tama realitas Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Karena letak geografisnya Indonesia di antara 2 benua besar, benua Asia dan Australia, 2 lautan besar, lautan Hindia dan lautan Teduh atau Pasifik, menjadikan sejak dahulu kala Indonesia adalah merupakan tempat persimpangan jalan. Persimpangan jalan perdagangan, persimpangan jalan bangsa-bangsa yang datang dan pergi, bahkan mereka beranak pinak dan tinggal di Indonesia. Sehingga dengan demikian masyarakat yang tumbuh adalah masyarakat percampuran dari berbagai bangsa, masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu kemajemukan Indonesia adalah bukan baru terjadi kemarin sore. Kemajemukan Indonesia telah terjadi sejak awal pertumbuhan bangsa itu sendiri. Sehingga kemajemukan ini merupakan identitas yang tidak bisa ditolak tentang Indonesia. Nah, oleh karena itu kemajemukan ini sebenarnya memang merupakan kekayaan yang luar biasa. Kekayaan memang luar biasa karena beragamnya suku, beragamnya bahasa, beragamnya memang adat budaya, beragamnya juga di sini agama dan kepercayaan. Nah, agama Kristen kalau kita lihat lapis demi lapis agama-agama yang datang, pertama-tama yang ada tentu saja agama primitif atau kepercayaan primitif, kepercayaan yang awal. Lalu kemudian datang Hindu dan Buddha hampir bersamaan. Lalu yang ketiga adalah lapis Islam dan keempat adalah lapis Kristen. Sehingga keadaannya seperti kue lapis yang berlapis-lapis tetapi tidak sama tebal dan tipisnya. Termasuk di dalam setiap agama,
tentang kadar keagamaannya juga tidak sama antara tebal tipisnya antara satu tempat dengan tempat yang lain. Sehingga kemajmuan itu lalu menjadi sangat kompleks sekali. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam kemajmukan semacam ini memang berbagai kemungkinan terjadi. Kemungkinan pertama yang gampang kita lihat adalah ketegangan dan konflik. Karena adanya perbedaan antara satu dengan yang lain. Sehingga itu memunculkan ketegangan dan juga bahkan konflik di berbagai tempat. Yang kedua bisa saling mempengaruhi, saling mengkayakan, bahkan juga bisa saling bersinergi antara satu dengan yang lain, saling melengkapi. Lalu yang ketiga bisa predatorial, saling memangsa dan menyingkirkan. Nah, ketiga ini sudah terjadi di sekitar kita di Indonesia ini. Tetapi yang indah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adalah bagaimana para pendahulu kita, para leluhur kita, ini menyikapi kemajemukan ini. Walaupun di tengah kemajemukan itu bisa memunculkan, bisa menjadi malapetaka yang besar, namun para pendahulu kita dengan hikmatnya, dengan kebijaksanaan lokalnya, mereka menyikapi kemajemukan ini secara sosial budaya, mereka bukan mengembangkan budaya konflik. Mereka bukan mengembangkan budaya siapa kuat akan menang dan menghancurkan, sehingga saling menghancurkan antara satu dengan yang lain. Tidak. Tetapi mereka ini mengembangkan budaya harmoni, yaitu budaya serasi, selaras, seimbang. Segala sesuatu maka dicari kepaduannya. Padahal walaupun sebenarnya itu berbeda antara satu dengan yang lain, bahkan sangat berbeda. Bahkan tidak hanya di dalam budaya, tapi termasuk juga di dalam bidang agama. Nah, itulah yang turun-temurun. Oleh karena itu, di dalam dunia pewayangan, gambar wayang yang paling penting yang mengisi panggung pewayangan ini adalah gambar gunungan. Lihat gambar gunungan itu, maka bentuknya simetris antara kiri dan kanan dan mengerucut ke atas. Nah, ketika hubungan manusia dengan yang di atas itu serasi, maka hubungan dengan lingkungannya, dengan kiri kanannya juga akan serasi, seimbang, dan selaras. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, secara sosial politik, para pendiri bangsa kita juga bukan mendirikan negara agama atau negara sekuler murni di mana antara agama dan politik, agama dan negara dipisahkan sama sekali. Tidak, melainkan negara Bhinneka Tunggal Ika dan negara Pancasila. Ya. Di mana dalam sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, ya, di situ bahwa ketuhanan di sini dipahami sebagai ketuhanan yang bersifat netral, yang umum, yang bisa memayungi, mengayomi, dan mewadahi semua agama yang ada di Indonesia, lalu mengisi dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, sehingga dengan demikian agama-agama yang ada semua tumbuh berkembang di Indonesia. Nah, itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam menyikapi kemajemukan itu. Nah, kini dalam perkembangan akhir-akhir ini, nah ini cukup mengkhawatirkan. Globalisasi
yang dulu 40-an tahun yang lalu diramalkan dunia akan menjadi makin satu, menjadi satu karena dunia makin terbuka, hubungan makin terbuka antara satu tempat dengan tempat yang lain, negara satu dengan negara yang lain, sehingga ada yang mengatakan tanpa batas negara. Namun ternyata globalisasi ini juga menjadikan dunia yang makin terbuka itu juga terbuka saling menghakimi. Nah, terbuka saling mengadili, terbuka saling mencerca, terbuka saling merendahkan yang lain, juga terbuka saling memfitnah. Dan ini paling jelas bisa kita lihat ya melalui dunia virtual, di mana setiap hari kita akan menyaksikan bagaimana terbukanya masyarakat, kemudian juga channel-channel yang diikuti oleh follower-followernya saling mencerca dan mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga makin menjadikan masyarakat makin tercapek. Dan di tengah-tengah ini agama merupakan salah satu identitas yang sensitif, yang paling mudah dibakar, yang paling mudah diprovokasi, yang paling mudah bahkan diadu domba, dibenturkan antara satu dengan yang lain, bukan hanya antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain, melainkan juga di dalam satu agama antara pemeluk mazhab yang satu dengan yang lain, memeluk akan ajaran yang satu dengan doktrin yang lain, bahkan juga merembet antara agama dan budaya dan selanjutnya. Sehingga lalu ini menjadi kompleks situasinya. Nah, selama ini berbagai alasan sudah sering dikemukakan dan saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua pernah mendengar, mengkaji, dan mungkin juga ikut berpendapat di tengah-tengah ini. Pertama, karena merebaknya agama transnasional, yaitu agama yang mengatasi agama-agama atau mazhab-mazhab yang nasional, yaitu pandangan agama yang disemangati untuk memurnikan diri, mencari yang paling murni, ya, mencari yang paling benar, sehingga lalu semua mau disamakan. Nah, dari situlah maka lalu Indonesia yang bukan merupakan tempat lahirnya agama-agama besar ini, akhirnya kedatangan agama besar yang masing-masing ingin menunjukkan kemurnian masing-masing yang sesuai dengan tempat asalnya, orisinalnya, dan yang terjadi di sini ya benturan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, karena ingin pemurnian agama adalah merebaknya radikalisme. Kenapa dikatakan radikal? Radikalisme karena jalan yang ditempuh adalah dengan radikal. Dan ini ternyata juga berkembang di berbagai tempat di seluruh dunia ini, di negara-negara ya dari berbagai agama ini. Dan radikalisme kita sudah menghadapi di Indonesia ini, dan betapa ya sudah banyak yang ditangkap karena yang terpapar radikalisme ini, seperti baru-baru ini 16 orang ditangkap Densus misalnya, dan selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah politisasi agama, di mana agama dipakai sebagai kendaraan untuk dikendarai untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu, tujuan kekuasaan, tujuan kepentingan kekuasaan, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, sehingga lalu politik identitas menjadi menyeruak.
Identitas agama adalah yang paling mudah digunakan. Politik populisme untuk mencari dukungan dari sebanyak-banyaknya orang. Nah, dengan demikian, karena politisasi agama ini, maka tidak hanya pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain, tetapi juga afiliasi, ya, juga mendukung pemeluk agama yang sama tetapi berbeda aliran politiknya, berbeda tokoh yang didukungnya. Ini juga menjadikan konflik ini makin kompleks. Nah, maka pertanyaannya sering, adakah makin dalam kehidupan beragama seseorang, lalu menjadi makin eksklusif, lalu begitu gampang diadu domba? Nah, sebenarnya memang ada penyebab yang lebih mendasar dari semuanya itu. Katakanlah sebetulnya yang telah dikemukakan di depan itu adalah bukan sebab pokoknya. Pertanyaannya tetap, mengapa agama-agama, pemeluk agama-agama begitu gampang diadu domba antara satu dengan yang lain, lebih-lebih antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain? Penyebab dasarnya adalah sikap absolutisasi diri di dalam kehidupan beragama, yaitu sikap memutlakkan diri melebihi Tuhan. Nah, diri sendiri selalu dipandang sebagai yang paling benar, yang lain adalah yang salah. Yang paling suci diri sendiri, yang lain adalah yang najis. Diri sendiri yang paling baik, yang lain adalah jahat, buruk. Diri sendiri, ya, dipandang di sini yang the best, sehingga yang lain tidak ada artinya. Nah, oleh karena itulah maka sering hubungan antar umat beragama, antara satu dengan yang lain menjadi double standar. Kalau melihat diri sendiri, kelompok sendiri, selalu yang baik-baik, selalu the ideal, yang ideal. Tetapi kalau melihat yang lain, selalu the historis, yang nyata dalam kehidupan nyata. Sehingga lalu hubungannya menjadi hubungan penuh rivalitas, persaingan yang saling menyingkirkan antara satu dengan yang lain. Nah, itulah. Nah, di tengah-tengah ini maka memang merupakan salah satu dari program Kementerian Agama, dan saya berbahagia sekali juga ternyata ini paralel dengan juga moto atau juga ya program dari STTAA, yaitu berkarya bagi gereja dan berkiprah bagi bangsa. Nah, di tengah-tengah ini maka salah satu program Kementerian Agama adalah moderasi kehidupan beragama. Nah, ini. Nah, sekarang mari kita kaji arti kata moderasi kehidupan beragama ini. Moderasi berasal dari moderation, kata Inggris. Ini. Moderatio, ini kata Latin. Artinya sikap sedang, di tengah, tidak kelebihan dan tidak kekurangan, tidak ekstrim. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia malah dikatakan sikap adil dan berimbang, penghindaran kekerasan dan keekstriman dalam bersikap. Nah, sering dikatakan juga ada kata moderator. Nah, ini penengah, pelerai, hakim, atau pengarah dalam sidang. Yang sekarang ini moderatornya Pak Irwan Hidayat ini, ya. Nah, sekarang dalam Perjanjian Baru dipakai kata Yunani sebetulnya sopron
soproneo, sopronismos. Ya, ini. Sopron ini kata-kata ini tadi, lalu ada soprosine. Kata-kata ini muncul 12 kali dalam Perjanjian Baru, 8 kali adalah dalam surat pastoral tentang kehidupan yang moderat ini seperti apa. Sopron ini of sound mind, waras berakal sehat. Ya, misalnya ketika orang yang kerasukan setan setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, itu kemudian orang ini duduk baik-baik. Di dalam Markus 5 ayat 15 dikatakan dia sudah waras. Nah, ini sudah waras. Soprononta, sudah waras dia. Lalu kemudian soproneo, to be of sound mind, menjadi waras, berakal sehat. Nah, ketika Paulus ini misalnya dituduh oleh Festus dia gila, Paulus ini menjawab, aku tidak gila. Nah, dia berkata, aku berkata dengan akal sehat, good sense. Nah, ini. Lalu sopronismos ini moderat, self-discipline, sikap bijaksana, tidak berlebihan, penguasaan diri. Soprosine ini moderation, bukan soft control tapi self control, penguasaan diri. Sikap hidup Kristiani, nah ini muncul di banyak surat-surat pastoral seperti 2 Korintus 5, 13, 1 Petrus 4 ayat 7, Titus 2 ayat 2, Titus 2 ayat 12, 1 Timotius 3 ayat 2, Titus 1 ayat 8. Nah, begitu tentang arti dari kata moderat di dalam bahasa Yunani ini. Jadi dengan demikian ketika dihubungkan dengan kehidupan beragama, berarti sikap sedang, tidak berlebihan, tidak ekstrim dalam beragama. Nah, sikap ya berakal sehat, bijaksana, penguasaan diri, tidak main kekerasan, dan sikap untuk mencari jalan tengah yang adil dan berimbang, yang menyatukan dan bersamakan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, tentu saja berbangsa dan bernegara. Nah, dengan moderasi kehidupan beragama ini diharapkan masing-masing umat beragama mampu mengendalikan diri dan hidup beragama yang tidak berlebihan. Hidup beragama yang menggunakan akal sehat. Hidup beragama yang bijaksana. Hidup beragama yang bisa menguasai diri dan menjaga hubungan antara diri dengan sesama. Nah, dengan demikian yang kedua, dengan moderasi ini untuk menciptakan hubungan umat beragama yang harmonis. Nah, kami yakin jika hubungan antar umat beragama ini harmonis, maka ini akan merekatkan integrasi bangsa. Dan manakala integrasi bangsa, yaitu persatuan dan kesatuan ini baik, maka bangsa ini bisa move on, tidak hanya berkutat dengan permasalahan ketegangan dan konflik yang berkaitan dengan agama seperti sekarang, tetapi bisa move on. Energinya, pikirannya, kekuatannya diarahkan untuk pembangunan yang lebih jauh. Ya, sebagaimana bangsa-bangsa maju, mereka sudah sampai ke bulan, mereka sekarang memikirkan ke Mars, planet Mars, maka di sini juga bisa segera mengejar menjadi negara yang maju. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sungguh baik memang arti dan tujuan moderasi beragama tadi. Nah, kita sudah mengkaji semuanya. Namun
bagi saya sebenarnya jikalau boleh berkata jujur, ini belum utuh. Mengapa saya katakan belum utuh? Karena belum membongkar secara mendasar permasalahan kehidupan beragama dan menggali secara mendalam potensi kehidupan beragama yang hakiki. Apa yang belum dibongkar, yaitu sebab mendasar tadi. Apa yang perlu digali, yaitu semangat beragama yang hakiki, roh beragama yang hakiki. Sehingga idealnya memang bukan sekedar moderasi, tetapi pro-eksisten. Hidup bersama, saling peduli antara satu dengan yang lain, saling memperhatikan antara satu dengan yang lain, saling mengkayakan antara satu dengan yang lain, saling melengkapi antara satu dengan yang lain, saling berbagi tentang kehidupan ini. Nah, itu sebetulnya yang lebih ideal. Nah, apakah umat beragama atau agama dengan doktrin-doktrinnya mempunyai potensi, mempunyai kekuatan untuk mendukung kepada tujuan seperti itu? Ada, memang perlu kami kemukakan. Yang pertama adalah bahwa agama-agama senantiasa mengajarkan di dunia ini tidak ada yang absolut. Hanya Tuhan sendiri satu-satunya yang absolut. Manusia serba terbatas. Nah, oleh karena itu, jikalau hanya Tuhan yang absolut, maka manusia harus tahu diri keterbatasannya. Tidak bisa manusia mengklaim menjadi seperti Tuhan, lalu dengan gampangan mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Ya. Karena manusia juga penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Yang kedua, setiap agama meyakini bahwa yang ilahi itu adalah pencipta, pemelihara, dan tujuan akhir dari manusia atau kehidupan alam semesta. Berarti dengan demikian Tuhan berkarya tidak hanya di dalam dirinya sendiri, kelompok sendiri, melainkan juga di tengah-tengah semesta yang luas ini. Dengan begitu kita semua terhubung antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, roh agama-agama itu bukan kebencian, bukan konflik, saling menyingkirkan dan membunuh antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, agama-agama dipanggil kembali kepada rohnya masing-masing. Ya apa rohnya? Yaitu kebenaran. Agama, kebenaran, keadilan, cinta kasih, bahwa hukum-hukum itu intisarinya adalah cinta kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, sepenuh akal budimu, dan kasihlah sesamamu sebagaimana dirimu sendiri. Agama-agama juga mengklaim sebagai agama salam, damai, sejahtera. Mari kita lihat bagaimana agama-agama mempunyai salamnya masing-masing. Walaupun bahasanya berbeda-beda antara satu dengan yang lain, yang satu salam sejahtera, yang satunya lagi shalom alaikum, yang satunya lagi assalamualaikum, ya, yang satunya lagi namo buddhaya, yang satunya lagi Om Swastiastu, dan selanjutnya intisarinya adalah doa tentang salam, tentang damai, keinginan untuk membagi damai. Nah,
Roh agama yang selanjutnya adalah agama-agama mengklaim sebagai agama menjadi berkat bagi alam semesta ini. Kristen dengan jelas sekali ada di dunia, bukan dari dunia, adanya di dunia untuk menjadi berkat bagi dunia. Islam juga dengan jelas sekali menyatakan Islam adalah rahmatan lil alamin misalnya. Demikian juga agama-agama yang lain. Nah, lalu kemudian yang kelima adalah agama juga mengklaim bahwa agama ini adalah agama kemanusiaan. Bukan manusia untuk agama, melainkan agama untuk manusia. Agama diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk kebaikan manusia, untuk kemaslahatan manusia, ya, untuk menjadi berkat bagi manusia. Nah, agama-agama semua dipanggil kepada rohnya ini, kembali kepada rohnya. Lalu yang keempat, ini mengembangkan teologi agama-agama yang inklusif. Teologi agama-agama yang sering di dalam ilmu teologi disebut teologia religionum, yang baru kalau di sekolah-sekolah teologi ini baru berkembang kira-kira seratusan tahun akhir-akhir ini, tetapi sebetulnya akarnya itu sudah ada mulai Kristen Ortodoks, sudah ada di Roma Katolik, ada di Protestan, ada yang berkembang, yaitu teologi yang ingin memberi arti, teologi yang studi mempelajari arti kehadiran agama-agama di dalam kerangka teologia Kristen. Nah, ini memang bisa eksklusif ini, namun justru yang dicari adalah bagaimana mengembangkan teologi agama-agama yang inklusif. Nah, itu yang perlu dikembangkan di dalam konteks berbagai agama. Lalu yang kelima, dalam pewartaan agama, tentu pewartaan agama ini tidak bisa dilarang. Karena pewartaan agama ini adalah panggilan setiap agama. Panggilan untuk membagi apa yang baik, apa yang indah, apa yang membahagiakan, yang diyakini dalam setiap agama. Oleh karena itu dijamin ini. Nah, namun di dalam pewartaan agama tidak bisa lagi pewartaan yang debat, saling menghancurkan, saling mencerca, saling memfitnah, tidak bisa, melainkan adalah pewartaan agama yang dialogis, saling klarifikasi, saling bersaksi, menyaksikan akan kebenaran, oke. Melalui tidak hanya kata-kata, tapi juga kehidupan. Berbagi kehidupan secara utuh, sehingga pada akhirnya memang seperti di dalam Matius 25, ketika hari akhir nanti justru yang ditanyakan itu bukan engkau beragama apa, Tuhanmu siapa, tetapi justru apa yang telah kau lakukan kepadaku, kepada Tuhan. Dan apa yang kau lakukan pada saudaraku yang paling hina ini, itulah yang kau lakukan kepadaku. Ya, akhirnya sampailah kita pada kesimpulan. Jadi kemajemukan adalah realitas dan identitas Indonesia. Oleh karena itu, ya, siapa yang hidup di Indonesia memang harus menerima realitas ini. Kalau tidak menerima realitas ini, akan senantiasa di dalam ketegangan dengan lingkungannya. Dalam kemajemukan dapat terjadi memang konflik, saling mengkayakan dan sinergi, serta predatorial, saling memangsa. Namun, secara sosial budaya, nenek moyang kita, leluhur kita telah berhasil mengatasi itu dengan
secara budaya mengembangkan harmoni. Para pendiri bangsa berhasil mengatasi ketika mau membentuk negara macam apa yang ingin kita dirikan, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika yang berdasarkan Pancasila. Walaupun sampai kini kehidupan beragama masih nampak lebih sebagai problem daripada solusi, namun sebenarnya saya yakin agama-agama dan para pemeluknya mempunyai potensi yang besar, potensi yang luar biasa untuk hidup bersama, tidak sekedar moderasi tetapi malahan pro-eksisten. Hidup bersama saling peduli antara satu dengan yang lain untuk saling mengkayakan dan menyejahterakan, untuk kesejahteraan bersama. Nah, semoga dengan berkembangnya toleransi dan moderasi, kehidupan beragama pada akhirnya sampai kepada pro-eksistensi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, pertanyaan dari mahasiswa bernama Sido Pasaribu. Selamat siang Pak Bambang, terima kasih atas pemaparannya. Dari ide yang saya tangkap, prinsip moderasi adalah baik ketika melakukan sesuatu yang tidak berlebihan dalam kewajiban beragamanya dengan hubungannya kepada orang lain yang berbeda agama, sehingga menjadi inklusif. Akan tetapi di dalam kekristenan kita juga dituntut untuk bersikap eksklusif untuk memisahkan diri dari dunia. Bagaimana menjembatani hal tersebut? Silakan Pak Bambang untuk kiranya dapat menjawab pertanyaan Saudara Asidoro Pasaribu. Terima kasih banyak Saudara Sidoro Pasaribu. Ya, memang tidak hanya di Kristen sebetulnya, di setiap agama selalu ada yang eksklusif dan ada yang memang bisa dihubungkan atau inklusif dengan yang lain. Ya, tentu saja tentang yang eksklusif, misalnya kepercayaan pada Tuhan Yesus misalnya, ya memang itu tidak bisa itu dihilangkan, ya tidak bisa itu begitu saja dikalahkan. Nah, bagaimana untuk menjembatani? Nah, untuk menjembataninya adalah justru yaitu dengan sikap hidup, yaitu kehidupan beragama itu tadi, yang tidak berlebihan, yang seperti saudara katakan tadi, kehidupan beragama yang menggunakan akal sehat, ya tadi seperti Paulus tadi, kehidupan beragama yang sober, yang bijaksana, ya bijaksana. Nah, ini kehidupan yang tidak mabuk agama. Nah, ini yang tidak mabuk agama, ini yang kita hindari, dan itu memang tidak Kristiani sebetulnya kehidupan semacam itu. Jadi justru sebetulnya eksklusivitas keyakinan kita kepada Tuhan Yesus itu justru nampaknya di dalam kehidupan beragama kita yang merangkul dan merengkuh. Nah, itu yang merangkul dan merengkuh. Oleh karena itu tadi saya kutip di dalam paparan tadi, bahwa toh pada akhirnya nanti Tuhan Yesus tidak tanya kita, kamu dari agama apa, gerejamu gereja apa, misalnya doktrinmu bagaimana, tetapi justru apa yang kamu lakukan kepadaku. Dan yang menarik bahwa Tuhan Yesus mengidentifikasikan dengan mereka yang paling hina, sehingga keyakinan kita kepada Tuhan itu, ya, itu memang perwujudannya adalah dengan merengkuh, merangkul yang hina itu tadi, yang hina itu tadi. Nah, di situ sebetulnya jembatannya. Nah, ini cocok dengan gambar ini, jembatannya ya
di situ itu. Jadi kita menjembatani di sini. Saya kira itu Saudara Pasaribu. Jadi pada akhirnya, kalau saya boleh, pada akhirnya kan kasih. Nah, kasih itu tidak membatasi, tetapi merengkuh, merangkul. Kasih itu tidak memecah belah, memisah, tapi menyatukan. Nah, kasih itu juga tidak dalam arti apa ya, menolak ya, apa itu ya, menolak, tetapi kasih itu sebetulnya merangkul, dan kasih itu tidak selalu kalah dari yang najis, tetapi kasih itu menang atas yang najis. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang lepra yang najis, dia tidak lari seperti orang Yahudi dan berteriak najis, najis. Karena yakin bahwa kasihnya akan mengatasi dan menang atas yang najis. Dan itulah yang menurut saya kesimpulan yang paling pokok di dalam kehidupan etis Kristen ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Satu pernyataan yang sangat menarik dari jawaban Pak Bambang atas pertanyaan Saudara Sido adalah bahwa eksklusivitas relasi kita dengan Kristus justru dimunculkan, dinampakkan dari kesediaan kita merangkul dan merengkuh orang-orang lain, termasuk mereka yang hina. Itu jawaban yang sangat menarik, saudara-saudara. Baik, saya persilahkan untuk berikutnya, apabila ada saudara di peserta kuliah umum ini yang ada di Chapel STTAA yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengangkat tangan dan boleh maju ke depan. Silakan, Saudara Stanley. Ya, terima kasih Pak Bambang buat materinya. Pak Bambang, saya Stanley, mahasiswa dari ST Taman Agung. Saya mau bertanya sedikit, mungkin lebih ke pertama terminologi moderasi itu sendiri. Apakah moderasi yang dimaksudkan itu seperti yang disuratkan oleh KBBI gitu, bahwa moderasi adalah kekebasan beragama. Jadi ketika kita punya sikap yang lebih moderat itu berarti kita mengurangi yang namanya seperti radikal dalam beragama begitu. Apakah seperti itu gitu? Iya, itu saja pertanyaannya. Kalau ada lanjutannya sih Pak, tapi itu dulu. Oh iya, terima kasih Saudara Stanley. Ya, terima kasih. Jadi moderasi memang kalau dari arti kata tadi sudah ketangkap oleh Saudara Stanley ya. Itu di tengah, itu adil, itu seimbang, tidak berlebihan, sikap beragama yang menggunakan akal sehat, yaitu ya sikap beragama yang sober, yang bijaksana, yang waras. Lalu moderasi itu ya tadi moderasi, maaf tadi pertanyaannya lalu kemana tadi moderasi? Iya Pak. Jadi mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Silakan. Iya Pak. Jadi kan moderasi itu berarti tidak radikal begitu ya. Kita harus coba jaga keseimbangan itu gitu. Sementara kalau kita tidak radikal dalam artian itu tadi tidak kita moderasi gitu. Berarti kita juga harus coba menghargai perbedaan yang ada. Toh faktanya Indonesia itu majemuk gitu Pak. Apakah berarti akankah dibukakan peluang gitu bahwa seseorang dari agama lain seandainya mau percaya pada Yesus gitu, kita juga kan nggak boleh memaksa mereka jadi orang Kristen gitu. Tapi kalau mereka mau percaya, berarti silakan gitu. Dan apakah berarti itu dibukakan peluang bahwa orang yang non Kristen boleh percaya kepada Yesus gitu? Akhirnya begitu Pak. Dan itu cukup gitu. Mereka nggak harus jadi Kristen gitu. Sementara kan kita pikir kalau jadi Kristen percaya Yesus berarti kamu harus follow the way of Jesus itu ya, being a Christian gitu. Gitu Pak. Iya, terima kasih. Jadi tadi moderasi memang tidak radikal ya, tidak berlebihan, itu tadi sudah sebetulnya. Jadi karena moderasi itu penguasaan diri tadi.
dengan berakal sehat tadi. Nah, tadi sudah saya paparkan juga di bagian yang keempat tadi, jadi pewartaan agama. Nah, pewartaan agama tidak bisa itu dilarang. Karena pertama itu panggilan setiap agama. Kalau melarang itu seperti mengingkari panggilan setiap agama. Artinya tidak hanya agama Kristen saja, Islam pun juga sebagai agama ya yang mewartakan, Hindu pun juga sebagai agama yang mewartakan, Buddha pun juga sebagai agama yang mewartakan kebenarannya dan membagi kebahagiaan. Itu adalah perintah agama. Oleh karena itu memang itu tidak dilarang. Ya, tidak dilarang artinya untuk mewartakan agama. Hanya saja tadi saya tandaskan pewartaan agama haruslah bersifat dalam masyarakat yang majemuk ini ya dialogis. Dialogis bukan polemik yang menganggap ya orang yang diwartakan itu sebagai musuh, walaupun musuh di dalam berdebat bukan, tapi dialogis, teman dialog untuk saling bersaksi, menyaksikan semua yang indah, semua yang mulia yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita, dan itu kita bagi kepada mereka. Nah, itu dialogis, lalu saling bersaksi. Kemudian yang lebih berat atau lebih dalam lagi, saling membagi kehidupan secara utuh dan tulus ikhlas. Jadi pewartaan agama atau pekabaran Injil kalau istilah kita katakanlah itu tidak hanya sekedar kata-kata verbal, tetapi membagi kehidupan ini secara utuh sebagai saksi, ya, membagi kehidupan ini secara utuh dengan tulus dan ikhlas. Ya, termasuk dalam perbuatan etis yang sebelumnya sudah saya singgung tadi. Nah, itu memang. Nah, saya termasuk tidak suka sebetulnya dengan model polemik pewartaan agama yang polemis, yang mengeksploitasi di dalam ini polemik ini. Contohnya lalu orang setelah menjadi Kristen, lalu kemudian dia belum belajar kekristenan, belum apa-apa, dia sudah diminta bersaksi ke sana kemari, dan lebih-lebih yang paling gampang adalah ya menjelek-jelekan agama sebelumnya dan membaik-baikkan agama yang baru dianut. Nah, sehingga sekarang ini kalau Saudara Stanley lihat di YouTube misalnya, betapa riuhnya, betapa ramainya, apa ada yang mu'alaf, ada yang pendeta abal-abal, romo abal-abal, juga ustadz abal-abal yang saling mencerca, yang saling menjelekkan. Dan kalau sudah semacam itu, saling fitnah dan lain-lain itu sebetulnya tidak menarik lagi. Kesaksian itu tidak menarik. Karena bagaimanapun orang tentu akan sakit, akan terluka. Ya, dan luka yang paling dalam itu malah bukan luka yang ditimbulkan yang di luar, tapi luka yang di hati, yang di dalam. Nah, itu menurut saya. Terima kasih. Pak, ini rupanya terkait dengan pertanyaan yang ketiga yang akan saya bacakan, yang disampaikan oleh peserta kuliah umum, yaitu Bapak Arthur Aritonang dari HKBP. Saya ingin bertanya, di tengah masyarakat yang majemuk, apakah umat Kristen diperbolehkan berapologetika di era digital? Kalau boleh, batasan berapologetika yang tepat seperti apa? Lalu bagaimana cara kita menjawab kepada pihak yang berpendapat bahwa apologetika tidak memberikan manfaat bagi kemajemukan di Indonesia? Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Arthur Aritonang. Pertanyaan yang sangat bagus dan betul-betul relevan ini untuk konteks kita di tengah-tengah masyarakat majemuk. Tadi saya sudah menyinggung kata polemik, ya. Nah, ini ada kata apologetika. Lalu tadi saya juga sudah menyinggung kata dialog. Nah, jadi ada 3 kata ini yang menurut saya ini penting.
Yang pertama polemik itu dari kata polemikos. Polemikos itu sebetulnya artinya perang. Orang kalau perang tentu menganggap bahwa pasangannya itu yang berpolemik dengan dia itu dipandang sebagai musuh. Dan ini memang yang sering terjadi di dalam hubungan antar umat beragama. Dengan segala cara, ya, cara apa saja, secara argumentasi, ya, baik teologis, baik sosial, baik ekonomi maupun apa saja historis dipakai, pokoknya yang penting menang. Nah, ini polemik. Lalu kedua, apologetika. Dari kata apologetik, dari kata apologemai bahasa Yunani. Dan ini artinya sebetulnya mempertanggungjawabkan iman, menjawab manakala ada pertanyaan orang lain. Nah, ini jawablah dengan bijaksana, dengan kerendahan hati tentang imanmu. Jangan ditutup-tutupi. Ya, jadi apologetika oleh karena itu secara alkitabiah memang digunakan di dalam Alkitab. Dan itu adalah memang para murid-murid awal, para rasul ini menggunakan ini apologetika. Bapak-bapak gereja memang menggunakan apologetika di dalam mereka ini menjawab pertanyaan dari luar. Ya, itu. Nah, apologetika ini memang alkitabiah, tetapi apologetika ini sering hanya untuk mempertahankan diri dalam menjawab. Nah, yang ketiga adalah dialog. Dialog itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini artinya itu lebih dari satu orang, ya, logos dari bercakap-cakap, komunikasi, saling mendengarkan dan saling memberi penjelasan atau bersaksi. Nah, itulah menurut saya di dalam konteks masyarakat majemuk ini memang yang diperlukan sebetulnya lebih ke dialogis ini, ya, ke dialog ini. Dan di dalam dialog memang itu pertanyaan bisa saja, pertanyaan menyerang, pertanyaan ini, ya, pertanyaan merendahkan, pertanyaan yang menyepelekan. Nah, justru di situ kita bisa menjawab dengan tenang, dengan dialogis dan bersaksi. Makanya tadi dalam pewartaan itu dialogis, saling bersaksi. Sehingga di dalam hubungan antar umat beragama bukan saling kita ini menjadi jaksa, bukan saling menjadi jaksa yang saling menuntut antara satu dengan yang lain, bukan saling menghakimi menjadi hakim antara satu dengan yang lain, karena di tengah masyarakat majemuk yang seperti ini, kita tidak bisa menggunakan dasar-dasar kaidah kita untuk menghakimi yang lain, karena di sana juga ada satu sistem tertentu, ada kaidah-kaidah tertentu. Kita harus memahami sebetulnya rohnya di mana, jiwanya di mana. Nah, jadi di sini bisa digali dengan dalam di dalam dialogis atau di dalam dialog yang saling bersaksi. Nah, kalau sudah saling bersaksi tidak bisa menerima, ya sudah. Ya, itu sampai di situ. Pokoknya kita sudah bersaksi dengan baik, bersaksi dengan rendah hati, bersaksi dengan tulus dan jujur tentang iman kita ketika ditanya. Itu menurut hemat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Satu catatan penting, saudara-saudara, tugas kita adalah bersaksi, menyampaikan apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita ceritakan, bagikan, bukan berpolemik. Seperti di dalam pertanyaan Bapak Arthur, bahkan satu hal yang menyedihkan, banyak orang hari ini sedang berpolemik, khususnya menggunakan platform digital untuk mempertahankan sudut pandang yang benar menurut diri atau kelompoknya. Satu pertanyaan dari Saudara Saur Panjaitan. Keselamatan dalam Kristus adalah eksklusif yang disiarkan secara inklusif. Di manakah posisi moderasi dalam pemahaman iman dan implementasinya? Apakah
sebagai pondasi secara doktrinal atau sekedar penerapan yang dimoderasi sedemikian rupa demi menjaga harmonisasi? Bukankah berpotensi terjadinya kompromistis? Salahkah fanatis fundamentalis yang kembali kepada kemurnian ajaran di mata moderasi? Silakan Pak Bambang. Iya, pertanyaan Pak Saur Panjaitan, terima kasih. Ini Saur Panjaitan ini, apa ini ada di kelas atau ada di luar ini? Dari Zoom, Pak. Oh, dari Zoom. Saya mengikuti dari Zoom. Ya. Iya, bagus ini. Pertanyaan juga yang tidak gampang-gampang dijawab. Jadi sebetulnya harus utuh kita, harus utuh. Ini bukan hanya masalah dalam kehidupan praktis yang berbeda dengan isi yang di dalam. Kalau demikian, kalau jadinya munafik. Kalau demikian, jadinya kan tidak sama antara yang di dalam dan di luar. Di luar hanya sekedar taktik, strategi saja. Nah, ini oleh karena itu ini menyangkut masalah keyakinan, doktrin, ya. Dan yang kedua juga di dalam pengeterapan praktis. Nah, di dalam pendekatan. Jadi saya yakin, aku yakin sama seperti Pak Saur Panjaitan ini, bahwa keselamatan di dalam Kristus itu eksklusif. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat yang bisa menyelamatkan. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, ini hanya Dia, jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, tapi, nah ini jangan tergesa-gesa. Yang jalan kebenaran dan hidup ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu tanpa dosa, Tuhan Yesus itu Tuhan yang maha tak terbatas, yang suci. Sedangkan gereja kita, gereja pun itu sudah banyak penumpang gelap juga, banyak juga rengat gegatnya, juga jatuh bangun di dalam dosa. Sehingga kita tidak bisa mengeklaim bahwa kita sempurna sesempurna Tuhan Yesus selama kita masih di dunia ini. Bahwa kita suci sesuci Tuhan Yesus ketika kita masih berada di dunia ini. Nah, jadi betul bahwa Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup, hanya Dia juru selamat yang bisa menyelamatkan. Ya, memang Tuhan Yesus. Nah, tetapi kita saksi-saksinya ini manusia yang serba terbatas, yang tidak absolut tadi. Oleh karena itu kita juga harus tahu diri. Jangan kita mengeklaim seperti Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu di dalam pendekatan, di dalam pengeterapan, maka juga kita dengan kerendahan hati, tetap dengan kerendahan hati tadi kita hadir, ya, hadir di tengah-tengah kebutuhan, di tengah-tengah harapan, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah ketidaktahuan, untuk menunjukkan jalan itu, nah, untuk membuka jejak-jejak Kristus yang mungkin ada di sana, dan menyingkirkan semua sampah-sampah, semua apa saja yang menghalangi untuk mendekat kepada Kristus. Nah, dan itulah yang kita lakukan dengan kehadiran kehidupan kita melalui pewartaan itu tadi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang, ada peserta dari Zoom bernama Obed Musabah. Beliau bertanya begini, sistem pertahanan yang seperti apa yang akan kita bangun terhadap mereka karena mereka tidak mau melakukan moderasi beragama. Jadi kalau ada kelompok yang kita tahu di Indonesia ini yang tidak mau melakukan moderasi beragama, lalu kita harus bagaimana? Semua yang disampaikan di dalam kuliah umum ini baik, dan seharusnya sebagai warga negara Indonesia, apapun agamanya, harus melaksanakan moderasi beragama.
Akan tetapi ada kelompok-kelompok yang justru merusak tatanan moderasi beragama ini. Kita tidak boleh mengatakan bahwa mereka ini hanya kelompok kecil atau kelompok yang sedikit, tetapi masalahnya mereka sudah masuk ke semua lini di dalam kehidupan, di dalam pendidikan, sebagai ASN, dan juga ranah-ranah lain yang ada di negara kita. Lalu bagaimana kita menyikapi kelompok yang tidak melakukan moderasi beragama? Silakan Pak Bambang. Ya, pertanyaan yang tidak gampang dijawab ini. Terima kasih ya kepada Saudara Obed Musa ini. Ya benar, jadi itu yang justru saya kemukakan di awal tadi. Perkembangan akhir-akhir ini dengan adanya transnasional, agama transnasional, dengan adanya radikalisme dalam beragama, politisasi agama, memang ini sudah merasuk ke mana-mana, radikalisme transnasional dan politisasi agama-agama ini. Nah, jadi memang ada kelompok-kelompok yang memang sulit untuk diajak bicara, untuk ya diajak berdialog. Dan ini juga saya bicara ini tidak hanya teori, tetapi memang pengalaman hidup saya lama di Institut Pendidikan Teologi Abaliwioto di Malang, yang itu setiap tahun ada ini program dialog antar umat beragama, dan program ini tidak main-main, kadang sampai 1 bulan terus menerus. Nah dari sini ternyata memang ada kelompok-kelompok tertentu yang kita undang berulang-ulang, tetapi tidak siap untuk datang. Nah, ini memang saya juga tidak bisa menjawab ya, ini yang penting bagi saya bagaimanapun ya, bagi kami artinya waktu itu di Baliwioto, di Institut Pendidikan Teologi Baliwioto, bersama teman-teman juga dari Muslim, dari Buddha, dari Hindu, yang memang mereka ini sangat sedia, siap untuk ini hidup pro-eksisten, untuk berdialog ini, ya sudah kita terus saja dengan yang ada. Ya, tetap kita tentu saja mempunyai panggilan untuk mengatakan kepada mereka, untuk selalu mengajak mereka untuk berdialog ya. Tetapi memang kalau mereka belum sadar, belum maunya, ya kita tidak bisa memaksa mereka. Kita tidak bisa memaksa mereka. Ya itu saja yang kita lakukan. Oleh karena itu ya kita tetap ya terus melakukan yang baik itu. Daripada kita menjadi lebih jelek, wah sana enggak mau, ya sudah kita selesai, sudah enggak ada hubungan. Nah kalau begitu ya tambah mandek gitu, tambah mandek. Ini harus segala pihak, memang harus didukung oleh segala pihak. Oleh karena itu saya senang sekali dengan Bapak Menteri Agama, Bapak Yakut Komas ini juga dengan programnya tentang moderasi yang ini menjadi program besar di tahun 2022 ini. Nah, kita ya ini menurut saya kita wajib mendukung, karena bukan hanya karena ini dari negara, dari pemerintah, tetapi ini sebetulnya memang ya intisari kehidupan Kristen, malah jauh melebihi itu seharusnya, yaitu hidup pro-eksisten itu. Sebetulnya itulah nilai-nilai dari Kristiani kita yang juga bisa kita saksikan di dalam konteks masyarakat kita Indonesia yang majemuk. Ternyata yang banyak juga yang sangat radikal dan keras, walaupun kita bicara seperti apa, tapi ya kita terus saja. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Satu pertanyaan terakhir, Pak. Ada beberapa penanya, tapi saya mencoba untuk menyatukan pertanyaan-pertanyaan dari peserta melalui Zoom. Ini tentang teologi inklusif. Jadi sejauh mana sebetulnya teologi inklusif itu bisa diwujudkan? Apakah ada batasannya sehingga supaya kita tidak terjebak dalam sinkretisme?
Jadi pertanyaan pertama, sejauh mana batasan dari teologi inklusif supaya kita tidak menjadi sinkretis? Pertanyaan kedua ini terkait dengan bagaimana kita membangun kehidupan dengan mengembangkan sikap beragama yang moderat. Ya, pertanyaannya begini, bagaimana pandangan Bapak dengan kebijakan-kebijakan, misalnya di dalam pertemuan-pertemuan, acara itu dipimpin dengan doa-doa berdasarkan agama tertentu, atau misalnya penerapan seragam atau busana dinas TNI Polri yang ada unsur busana agamanya. Nah, bagaimana pandangan Bapak di dalam perspektif mengenai moderasi kehidupan beragama? Terima kasih, Pak. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi teologi inklusif ini menurut saya masuk ke dalam ranah teologi religionum. Dan teologi religionum sangat luas sekali. Seperti saya katakan tadi, walaupun ini secara ilmu baru diajarkan atau baru dikembangkan di sekolah-sekolah teologi mulai 100-an tahun akhir-akhir ini, tetapi ini sebetulnya sudah berakar sangat lama. Mulai dari gereja ortodok sudah ada akar-akarnya tentang teologia kehadiran agama-agama ini yang di dalam kerangka arti kehadiran agama-agama ini di dalam kerangka teologia kita. Nah, ini memang bisa luas sekali. Tetapi kalau ini tadi dikerucutkan supaya tidak masuk ke sinkretisme, nah muncul. Jadi kita sudah punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus tadi juru selamat dan gereja ini adalah ada di dunia, bukan dari dunia, adanya di dunia supaya menjadi berkat. Bahwa gereja di sini adalah tanda. Gereja itu bukan kerajaan Allah, tapi tanda dari kerajaan Allah, tanda dari pemerintahan Allah. Nah, kerajaan Allah yang sempurna yang nanti setelah kita ketemu dengan Tuhan Yesus sendiri, ya, ketika pada akhir zaman nanti. Nah, itu tentang gereja, sehingga kita sebagai gereja memang selalu harus rendah hati ya, di sini. Lalu kemudian tentang memang sering ketakutan dalam bergaul dengan agama-agama itu adalah sinkretisme, termasuk juga di dalam pendekatan terhadap budaya. Nah, sebetulnya apa tuh yang dimaksud dengan sinkretisme ini sebetulnya? Ini dari Sunecratio ini adalah percampuran. Percampuran bisa keyakinan, percampuran bisa agama dan budaya, percampuran juga bisa budaya. Dan selalu yang ditakutkan itu ketika yang suci ketemu dengan yang najis, ya budaya katakanlah dianggap yang najis, agama-agama lain katakanlah dianggap yang najis. Ketakutannya adalah bahwa yang suci selalu dinajiskan, bukan yang najis disucikan. Nah, padahal Tuhan Yesus telah merombak hukum kenajisan ini. Dalam perjanjian lama memang begitu. Tapi ini telah dirombak, ya, dijungkir balikkan bahwa yang suci tidak selalu kalah dari yang najis. Tetapi yang suci bisa mengalahkan yang najis. Nah, dan itu yaitu dengan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lepra yang dipandang najis, justru dia menyentuh yang najis. Sehingga yang najis seketika menjadi suci, ya, menjadi suci, menjadi sembuh. Nah, oleh karena itulah itu juga merupakan bekal kita orang Kristen dalam mendekati agama-agama, dalam pendekatan kita terhadap budaya. Nah, di dalam pendekatan terhadap budaya misalnya, sebetulnya ketika Injil ini disampaikan, diwartakan lintas agama, lintas budaya, kapankah pernah Injil ini tetap murni? Injil
ini selalu dibungkus oleh budaya dan nanti juga di sana dibungkus. Ini seperti padi dengan beras dengan gabahnya. Manakala beras itu saja yang disebarkan, ditebarkan, beras itu tidak akan bisa tumbuh menjadi pohon padi. Tetapi manakala beras itu masih terbalut lengkap utuh oleh gabahnya, nah beras itu padi itu, benih padi itu ketika ditebarkan dia akan tumbuh. Karena itu bagi saya enggak masalah. Pertama, Injil masuk ke budaya, di situ termasuk ada semacam percampuran, atau Injil masuk adat istiadat, di situ kelihatan ada percampuran, atau Injil juga diterima oleh orang yang berbeda agama, ya di situ terjadi pertama tentu percampuran, sebab tidak ada botol kosong, tidak ada gelas kosong, semua sudah terisi ketika menerima Injil, termasuk saya ketika menerima Injil, sudah terisi di dalam batin saya, dalam pikiran saya, di dalam mindset saya, pola berpikir saya. Nah di situ memang akan terjadi sinkretisme, percampuran. Tetapi percampuran tidak selamanya. Ketika Injil terus dimasukkan, maka ini seperti gelas ini yang semula ini penuh dengan minyak, dimasukkan air. Masukkan air bersih, air murni, maka minyak itu akan keluar. Dan yang tertinggal ada airnya saja, Injilnya saja. Dan itu pendekatan yang inkulturasi kalau di dalam ilmu agama namanya. Jadi itu memasukkan kultur dalam budaya, ya, proses pemasukan Injil. Nah, masalahnya sinkretisme parah sekarang sering adalah justru berhenti setelah ini mula-mula itu ada penuh minyak, dimasukkan air, baru belum sampai airnya penuh, sudah mandek, tidak dimasukkan lagi Injilnya. Nah, tidak dimasukkan lagi hikmat dari Tuhan. Ya, semua yang mulia, yang luhur, ya, yang suci, yang dari Tuhan. Makanya ya terjadi percampuran sinkretisme. Nah, oleh karena itu sinkretisme sebagai awal tidak masalah. Ya, artinya, tapi pada akhirnya memang ya, Injil terhadap budaya ini Injil yang mentransformasi, yang mengubah, yang memurnikan, ya, yang memurnikan budaya ini. Nah, itu tentang sinkretisme itu tadi. Ya, ini memang permasalahan yang kedua ini permasalahan di masyarakat, ya, sering terjadi memang karena Kristen mungkin dianggap sebagai minoritas sehingga ya dalam doa yang diminta hanya dalam agama tertentu yang mayoritas saja. Pakaian juga malahan ada di satu provinsi yang anak-anak Kristen juga dipaksakan harus memakai pakaian yang pakaian agama tertentu. Ya tentu saja saya ya tidak setuju tentu saja. Ya itu artinya tidak nasionalis, itu tidak menghargai kemajemukan. Bukan kita yang tidak menghargai, tapi justru pemerintah daerah atau yang punya kekuasaan itu tadi. Nah, sudah baik kita menolak, melawan, ya sejauh kita bisa melawan. Karena itu memang ya tidak nasionalis. Indonesia memang didirikan bukan menjadi negara agama. Indonesia adalah negara Pancasila dan itu modal besar sebetulnya bagi bangsa Indonesia untuk terus maju dan berkembang. Terima kasih Pak Irwan. Baik, terima kasih kepada Pendeta Bambang Ruseno Utomo yang menjadi pembicara di dalam acara kuliah umum kita pada siang hari ini. Mari kita berikan aplaus sambutan kepada pembicara kita, saudara-saudara.